Orang putih bilang it's been a while. Lama sudah tidak berdiri di sini depan. Oke, tajuk kita punya sharing pada pagi ini, pada sabat ini adalah It takes time. It takes time. Dengar baik-baik saya baca. Kalau saya ulang-ulang tuh penting itu arti dia. It takes time. Sesuatu itu mengambil masa. Oke. Kita punya pelajaran ini didahului oleh satu ayat pembuka, ayat inti kita, yaitu ayat yang terdapat dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Inti ayat dia, ajar kami Tuhan supaya kami boleh kira hari kami sampai kami boleh ada hati yang bijak. Mazmur 90 ayat 12. Oke, cerita kita yang seterusnya, pelajaran ini akan diteruskan pula dengan satu anekdot ataupun cerita ringkas mengenai seorang datuk dan cucu lelaki dia. Datuk ini panggil dia punya cucu, mari sini, dia bilang, sekejap, ada saya mau bagi kamu, dia bilang. Dia bagi timepiece, kena panggil di sini. Timepiece. Timepiece ini kalau sekarang kita panggil jam. Jam. Jadi dia bagi itu timepiece ataupun jam itu kepada cucu dia yang lelaki ini. Ini, Oyo, dia bilang, sudah beberapa generasi dalam keluarga kita, dia bilang. Saya punya great grandfather bagi dia, saya punya grandfather, sampailah saya dapat. Dan sekarang saya mau bagi kamu, dia bilang. Maksudnya timepiece ataupun jam itu sudah sangat apa? Kamu tidur? Sudah sangat apa? Tua dan lama, sangat tua sudah. Lalu dia bilang tuh grandpa, dia bagi sama dia punya cucu, kau bawa ini pergi sana kedai barang kemas. Coba kau jual di sana. Coba tanya berapa harga dia bilang. Dia tidak suruh jual, dia tanya berapa harga, berapa nilai. Lalu itu cucu pun saya imagine cucu ini bukan masih kecil lah, yang besar sudah. Takkan dia bagi yang cucu kecil dia suruh pergi kedai kan, tanya. Saya rasa dia sudah besar dan dia suruh cucu dia ni pergi di satu kedai barang kemas, pergi tanya berapa nilai jam tersebut. Lalu cucu itu bawalah pergi di kedai barang kemas tu, tanya, ini berapa harga, dia bilang, berapa nilai jam ini, dia bilang. Lepas tu itu tukang kedai tengok-tengoklah, 100 bolehkah, dia bilang. Oh okey, dia bilang. Terus dia bawa lagi balik tu jam, jumpa datuk dia. Begini datuk, dia bilang 100 saja, kalau saya jual sama dia 100 saja dia boleh bayar, dia bilang. Oh bah, coba kau pergi sana kedai lelong, lelong, tempat yang mau cari barang yang lama-lama sudah. Coba kau pergi tanya sana berapa nilai dia. Lalu cucu itu pun bawalah jam itu pergi ke kedai, satu orang putih bilang pawn shop nih, kedai lelong lah tu kali, kedai barang antik. Dan dia pergi jumpa orang yang ada di counter. Uncle, ini berapa? Apa nilai dia dia bilang. Kalau saya jual sama kau berapa kau boleh beli, dia bilang. Terus dia bilang itu orang, alah, scratch dah ni, 20 ringgit lah, dia bilang. Dia bilang, terus dia bawa lagi pulang. Datuk, dia bilang, 20 ringgit saja kalau situ, dia bilang. Terus, coba kau bawa pergi sana, museum yang sana beberapa kilometer dari rumah tu, dia bilang. Terus, dia bilang, mau lagi tanya orang. Terus dengan hati yang berat sebab
Murah saja plus. Orang yang paling kelas cakap sama dia 20 ringgit saja harga. Nilai dia. Jadi walau macam mana pun oleh sebab Datuk dia suruh, dia pun jalan aja. Pergi di satu museum, tanya orang yang jaga di sana, berapa nilai jam lama itu. Lalu itu orang pun ambil. Lepas itu dia ambil dia punya spek mata yang satu aja tuh. Dia tengok, dia bilang, dia tengok dia balik, dia belek-belek dengan begitu lama sekali. Lepas itu dia ampai, begini, kalau kamu jual sama saya nih, saya boleh bagi kau harga begini saja, 375.000 ringgit, dia bilang. Boleh bayangkan betapa berbezanya harga. Lalu Datuk dia cakap, oh enggak, budak nih, dia bawa lagi balik tu jam. Oh, dia bilang, dia bawa balik tu jam, pergi jumpa Datuk dia. Datuk, kau tahu? Dia bilang, tadi yang situ jak kedai lolong 20 ringgit saja, tapi yang situ museum dia bilang begini harga, 375.000 ringgit. Lepas tu Datuk dia bilang, kamu tahu ke apa pelajaran yang saya coba sampaikan di sini? Datuk dia cakap sama dia punya cucu, jangan pergi ke tempat yang orang tidak tidak menghargai, dia bilang. Jangan pergi bergaul dengan orang-orang yang tidak pandai menghargai kamu, dia bilang. Bila kamu pergi di tempat yang macam pawn shop tu kan, harga kamu sangat rendah, 20 ringgit saja, dia bilang. Bila pergi di tempat jewelry ataupun tempat orang yang jual barang kemas tu, masih juga rendah. Walaupun sudah lama itu jam, 100 ringgit saja. Tapi kalau kamu pergi di tempat yang pandai melihat harga kamu ataupun nilai kamu, dia bilang, harga kamu adalah sangat tinggi, dia bilang tu Datuk. Lalu dia cakap lagi sama ini grandson dia, masa bila kita betul-betul guna, itu cuma akan meningkatkan nilai kita, dia bilang. Dia cuma meningkatkan harga kita. Fahamkah apa yang saya coba katakan? Mari kita pergi bawa ini ilustrasi dalam culture dusun. Macam bosou bahkan. Bosou, kimchi, pinongian, orang-orang yang di western lagi yang paling kita boleh relate kali. Wine. Ini barang kalau kita simpan lagi lama lagi sedap kan? Simpan lagi lama lagi sedap. Kalau wine kita simpan lagi lama lagi bernilai, lagi mahal harga dia. Saya bukan mengajar kamu minum wine, okay? Saya cuma mau kasih terang sama kamu saja bagaimana masa itu boleh mempengaruhi nilai kita, okay? Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Okay. Contohnya, semua perkara sebenarnya mengambil masa. Belajar membaca, guru tadika. Kamu dapat student yang kalau zero dari rumah, belum kenal ABC, kalau kamu tidak sabar, kamu tidak mungkin sabar. Kamu tidak mungkin percaya yang kamu boleh ajar ini budak-budak membaca. Tapi guru tadika kita diberkati dengan begitu besar kesabaran sampai budak yang zero, yang belum kenal ABC apa-apa pun, habis tadika mereka sudah lancar membaca. Semua itu sebab masa. Kita selalu dengar, siapa selalu dengar mama dia cakap, banyak kali je semua kasih tahu aku nih, berapa kali semua kasih tahu kau. Siapa pernah dengar mama kan cakap begitu? Kan? Piro ge sundan baru makin ngau bilang kan mama kali kan. Dan tapi itu sebenarnya reality. Kita perlu masa yang panjang untuk belajar sesuatu. Contohnya membaca, menulis. Budak dari mula dia akan pegang pensel begini. Kau tidak boleh expect dia terus pandai pegang pensel begini hari pertama di sekolah. Hari pertama lagi bukan begitu, pegang pensil begini. Tapi itu bukan dapat diajar dalam satu hari saja, tidak. Ada yang ambil masa begitu lama sampai dari begini dia pegang, baru dia boleh pegang begini. Panjang masa yang dia perlu untuk belajar. Begitu juga dengan
Lego bricks. Lego bricks. Lego bricks dia sangat kecil kan? Siapa pernah tengok, siapa yang ada minat buat itu Lego punya bangunan? Sangat kecil, orang suka kumpul, kalau orang yang suka tengok di YouTube, kumpul Lego begitu banyak, bina satu bangunan yang besar, maka dia Lego yang kecil-kecil saja. Begitu banyak masa yang diperlukan untuk membina Lego ataupun bangunan Lego ataupun apa-apa saja figure yang diperbuat daripada Lego. Dan sebenarnya begitu juga dengan apa yang kita tanam. Kita tanam biji jagung, ambil masa untuk dia tumbuh menjadi jagung. Tapi confirm kalau kita tanam biji jagung, memang jagung yang akan tumbuh tuh. Adakah yang pernah tanam biji jagung tiba-tiba rambutan yang tumbuh? Tidak kan? Tidak kan? Begitu juga dengan kita sebenarnya. Bila kita berbuat ataupun berfikir jahat yang tidak baik, itu akan mengalir dalam tindakan kita. Dari pikiran pergi kepada tindakan kita. Begitu juga dengan perbuatan benar. Bila kita selalu berfikir sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, itu akan akhirnya akan mengalir ataupun terlihat dalam perbuatan kita. Dan kamu tahu kita punya nature yang Tuhan jadikan walaupun sudah berdosa oleh pelanggaran pertama oleh Adam. Bukan segelip mata saja kita jadi jahat tahu. Kalau kita mau jadi jahat, kita tidak boleh jadi samseng dalam masa satu hari. Kita tidak boleh kena cop pencuri dengan satu perbuatan mencuri saja, tidak. Sesuatu yang tidak baik itu kena diulang sampai menjadi karakter kita, baru kita kelihatan dan dicop sebagai orang yang tidak baik. Kalau perbuatan kita itu tidak baik. Ini adalah poin pertama dalam cerita ini, dalam pelajaran ini, yaitu ambil masa. Menjadi jahat itu memerlukan masa. Setan dia menggunakan masa untuk membentuk kita menjadi jahat, untuk membentuk kita berfikiran jahat sampai itu eventually nampak dalam kita punya perbuatan sehingga kita juga menjadi berkelakuan yang tidak baik. Macam mana dia buat kita jadi tidak baik? Apa kita buat dengan masa kita? Ingat tajuk kita tadi, it takes time. Bukan sekelip mata saja kita jadi baik kalau kita mau menjadi baik. Setan mencipta pelbagai distraction ataupun apa itu distraction? Gangguan yang boleh buat kita lupa untuk spend masa dengan Tuhan. Salahkah tengok Korea? Tidak. Siapa bilang salah? Salahkah tengok Gusti di telepon? Tidak. Salahkah main handphone? Tidak. Siapa bilang salah? Tapi kalau itu menjadi keutamaan kita sampai tidak ada masa kita jumpa dengan Yesus, baik tidak payah ada. Seriously, baik tidak payah ada. Sebab ini semua sebenarnya setan punya alat untuk membuat kita lebih jauh daripada Tuhan. Walaupun Bible ada dalam ini. Korea, drama Korea, seronoknya. Bible just a click away, orang putih bilang. Gini aja mau cari Bible, tapi laju pergi sana YouTube. Laju lagi pergi sana Telegram. Laju lagi pergi cari itu, apa tuh game yang paling populer sekarang? Oh, Mobile Legend, laju. Yesus harus bertanding dengan semua distraction yang kita sendiri cipta ini supaya dia ada masa dengan kita. Now, bukan lagi dia yang dia tidak paksa kita. Yesus tidak pernah paksa sesiapa.
kita yang ambil keputusan untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Sebab itu kita kena bijak menggunakan apa yang kita ada di dunia. Termasuklah handphone yang kecil ini yang boleh buat kita lupa masa. Kadang-kadang kita mencari satu ayat Alkitab saja, lepas itu ada satu perkataan yang kita tidak paham. So, pergi di Google dulu. Pergi di Google sekarang kalau kamu buka nampak terus news yang paling trending kan. Baca dulu news, terlupa sudah apa yang kita mau cari kan. Bahaya. Kalau kita tidak fokus, bahaya. Kita lupa time, kita lupa masa, kita lupa menghargai masa. Social media, internet semua mengambil masa kita. Setan menggunakan masa ini untuk menjadikan kita seperti dia. Kalaupun mungkin bukan seperti dia, tetapi macam dalam Wahyu katakan suam-suam kuku. Tidak panas, tidak sejuk. Apa yang bermula daripada minda, daripada otak kita ini, akhirnya akan membangun pribadi kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita simpan dalam otak kita, apa yang kita simpan dalam kepala kita. Sebab masa pada akhirnya akan menjadikan apa yang kita pikirkan itu sebagai pribadi kita. Dan dalam satu buku Ellen G. White yang ditulis dia bertajuk Our Father Care, dikatakan jelas di sana, kalau saya tidak silap translate ni, by beholding we become change. Dengan melihat kita terubah, dia bilang. Betapa kuatnya pengaruh panca indera kita kan? Sangat kuat pengaruh panca indera kita. Kalau kita tengok di TV pun, kalau kita nampak barang yang kita perlu, dia punya iklan pun terus kita mau beli itu. Kan? Apalagi kalau kita memang ada duit dia. Amin, kita memang ada itu duit untuk beli. Nampak, saya beli. Itu semua adalah pengaruh panca indera kita. Sebab itu dalam Alkitab katakan, kalau mata boleh menyebabkan kita hilang kelayakan untuk pergi ke sorga, Tuhan cakap lebih baik tidak ada mata. Sangat tajam sekali perkataan yang Tuhan yang dicatatkan di dalam Alkitab. Nah, berbalik kepada penggunaan masa. Siapa kenal siapa itu LeBron James? Siapa itu LeBron James, Noah? LeBron James adalah seorang hadiah pertama kita. Mari naik. Siapa tahu siapa LeBron James? Tapi hadiah kita yang hadiah anak-anak punya saja. Siapa kenal siapa itu LeBron James? Tidak. Ada yang sedang Google kan nih? Oke. Ini adalah buku Science Innovation, inovasi kanak-kanak. Kita bagi sama dia lah, cikgu. LeBron James adalah seorang pemain basketball. Pada mula-mula dia bermain, tidak ada orang yang bagi perhatian sama dia. Kamu tahu berapa tahun dia berlatih dan dia berkecimpung dalam basketball baru dia mendapat gelaran sebagai highest scorer in NBA 20 tahun. 20 tahun dia bermain baru dia dapat gelaran sebagai highest scorer dalam NBA. NBA mungkin National Basketball Association, oke. Dan poin yang kedua, yang tadi kita cakap tentang untuk menjadi jahat perlu masa kan? Setan perlu masa untuk membentuk manusia menjadi jahat macam dia. Tuhan juga perlu masa untuk membentuk kita
menjadi benar seperti Dia. Masa sebenarnya adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan ataupun membangun pribadi yang benar. Jadi apa yang kita perlu buat dengan masa itu bergantung kepada kita. Tapi jangan sembarang guna masa. Guna waktu kita dengan baik. Tuhan memberikan kita setiap hari 24 jam 7 hari untuk kita pakai masa ini dalam genggaman kita. Selagi kita hidup, kita ada ini 24 jam 7 hari. Kita boleh guna sesuka hati kita. Kalau kita decide, sekiranya kita ambil keputusan untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan, makanya kita harus perbuat perkara yang baik seperti yang Dia minta di dalam Alkitab. Ada seorang lagi pemain basketball sebelum LeBron James. LeBron James adalah pemain basketball yang zaman sekarang. Dia punya populariti sangat tinggi. Sebelum dia siapa? Sebelum dia siapa pemain basketball? Kamu tidak tahu? Michael Jordan, yes. Kamu tahu kan Michael Jordan yang cipta itu quote ataupun motto just do it. Nike guna itu kan, just do it. Dia yang cipta itu, dia yang memulakan motto tersebut. Michael Jordan dia menghabiskan masa 15 tahun untuk mencapai ataupun untuk sampai ke puncak tertinggi karier dia sebagai seorang pemain basketball. Dan sebelum itu, saya potong sekejap. Sebenarnya pelajaran ini disampaikan oleh Pastor John Lomakeng. Dia seorang yang suka main basketball, sebab itulah dia quote semua anekdot ataupun cerita ilustrasi daripada pemain-pemain basketball yang dia suka. John Lomakeng. Dia seorang penyanyi heritage singer juga ya. Sangat seronok dengar dia punya khotbah ini. Oke, berbalik kepada Michael Jordan. Michael Jordan dia menghabiskan 15 tahun untuk mencapai ke mencapai ke musim karier dia yang paling tinggi. Dan bila dia ditemu duga, wartawan tanya apa rahasia dia, ini yang dia jawab. Dengar baik-baik. Michael Jordan kata, kamu harus kuasai asas. Dia bercakap mengenai asas basketball, game. Dan praktis hari-hari. Lepas itu jangan biarkan sesiapapun mempengaruhi pikiran kamu, dia bilang. Maksudnya bukan mempengaruhi macam mana. Jangan biarkan orang-orang mengganggu. Jangan biarkan orang-orang menginjak-injak kamu, mengganggu pikiran kamu masa kamu sedang bermain, dia bilang. Dan kalau kalah, mesti tahu skill macam mana untuk respon masa kita kalah, dia bilang. Ataupun masa kita sedang dalam ketakutan. Alright, jadi macam mana ini kalau kita apply dalam kehidupan kita sebagai seorang Seventh Adventist? Siapa tahu berapa fundamental belief of Christian SDA? Berapa? 28 Christian fundamental belief. Jadi 28 itu, kamu tahukah setiap satu ada buku kita yang ditulis khas mengenai 28 SDM-nya fundamental belief. Kalau kita mau lebih dekat kepada Tuhan, dapatkan buku itu, baca. Saya rasa mungkin ada juga online apps, kalau kamu boleh cari mungkin ada. Kita boleh pelajari bersama, itulah yang kita perlu apply dalam hidup kita. Itu yang kita perlu kita perlu hidupkan dalam kehidupan kita. 28 prinsip hidup Kristen itu
28 prinsip SDA. Kepercayaan SDA, 28 kunci. Jadi kalau kita tidak tahu itu sekarang, maksudnya kita belum lagi mau serius ini. So it's a high time to wake up. Masa yang sangat betul sudah nih sekarang untuk get serious about apa yang kita percaya. Macam mana kita mau praktis ini 28 asas kepercayaan? Kita ada 24 jam, 7 hari 1 minggu. Praktis hari-hari. Jangan tinggalkan. Menyucikan hari Sabat termasuk dalam 28 asas kepercayaan itu. Jadi sampai masa hari Sabat datang ke gereja. Don't let anyone gets in your head. Macam mana ini? Oh, dalam gereja, dalam pekerjaan kita sebagai seorang Kristen yang mau menjadi seperti Yesus, apa maksud? Jangan biarkan orang mengganggu pikiran kita. Jangan lawan balik kalau orang lawan kita. Jangan jatuhkan orang yang coba menjatuhkan kita. Tapi sakit bah kena tumbuk. Selalu kalau ada budak-budak datang sama saya pergi merepot, dia tumbuk saya duluan. Dia yang duluan tuh, dia umpan saya pakai batu. Jadi, macam mana kita mau kasih tahu orang yang bila ada sudah budak datang begitu, paksa saya berkhotbah, Yesus kena salib. Yesus kena salib, dia akan umpan-umpan, dia tidak lawan balik tahu. Sedangkan sebenarnya dia boleh kalau dia mau lawan. Tapi Yesus tidak buat begitu. Kenapa kamu kena kasih tapu kasut saja pun kamu meradang sudah dalam kelas? Ada budak yang pandai pikas tapu kasut kalau orang masuk di library. Bila keluar pergi kelas sudah ada yang tidak kasut. Susah mau cari, apalagi kalau mungkin orang pikir sudah kalau pulang di rumah habis saya karena marah mama saya ada bilang kali semua kan. Tapi macam mana kita mau ajar tuh? Jangan melawan balik. Jangan kasih rendah-rendah orang. Be like Jesus, be like God. God is good all the time, kan? Bukan God is good when you are good to him, tidak. Dalam dunia saja itu, kan? When you are good to me, I will be good to you. Kalau kau baik sama saya baik sama kau. Tapi kalau kau jahat sama saya, awas kau. Begitu kalau di dunia, kan? Tapi dalam Alkitab tidak begitu diceritakan mengenai Yesus. Kalau kamu kena tampar di sebelah pipi kanan, bagi lagi balik pipi kiri kamu untuk ditampar. Kau hit, dia begitu kadang-kadang kan? Kalau kita sedang marah sudah tampar orang, terus mamai kagum disempat pengulang. Mesti kita marah juga kan, sebab orang sedang marah dia suruh lagi pukul di sebelah. Maksud dari sini jangan balas. Be like Jesus, be like God. He is good all the time. Dia baik sepanjang masa. Masa orang jahat sama dia baik juga. Masa orang baik sama dia baik juga. Masa orang tidak tengok dia baik juga. Kan? Be like Jesus, be like God. He is good all the time. Now, masa ini adalah pemberian Tuhan kepada kita untuk membangunkan pribadi yang benar. Jadi decide untuk jadi baik, untuk jadi benar. Practice untuk menjadi apa yang kita mau jadi. Kalau kita decide untuk jadi Kristen yang baik, yang 100% tulin, mari kita praktis setiap hari untuk menjadi Kristen yang 100% tulin. Yang Yesus tidak akan buang dari mulut dia. Yang Tuhan tidak akan muntahkan dari mulut dia. Kalau suam-suam saja dia bilang dia akan muntahkan. Suam-suam artinya bukan melo yang suam. Suam-suam artinya hari ini baik, besok ada cheat day. Tidak cheat day kalau kita mau betul-betul 100% menghidupkan gaya hidup Kristen, tidak ada cheat day. 100% ikut itu 28
fundamental belief. Dan jangan biar orang mempengaruhi kita. Biarlah orang cakap apa? Mau nadi sampai yang lodi. Kasih biar tuh. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau orang cakap yang tidak bagus sama kita, itu urusan dia sama Tuhan. Kita urus diri kita dengan Tuhan. Jangan peduli apa orang cakap sama kita, apa orang cakap tentang kita. Jadi jadilah kita seperti Yesus. Bukan pendek masa yang diperlukan untuk menjadi seperti Tuhan, untuk build character, untuk membangunkan pribadi seperti Yesus. Tidak berlaku dalam masa seminggu dua. Akan ada orang cakap kegagalan yang begitu banyak. Dan kalau kita betul-betul mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mungkin pada akhirnya kita akan rasa hopeless. Mustahil saya boleh jadi macam Tuhan. Mustahil saya boleh hidup macam dia, yang tidak mau balas kalau kena pukul, yang tidak mau cakap jahat di belakang orang. Bila kita betul-betul mendekatkan diri dengan Tuhan, percayalah, kita akan nampak lebih banyak yang tidak bagus tentang diri kita. Betul. Dan tidak akan kita pernah rasa yang kita cukup baik untuk Tuhan, sebab tidak akan pernah. Kita tidak akan pernah cukup baik untuk Tuhan. Dia yang mencukupkan kita. Kalau ada yang pernah rasa yang dia cukup baik untuk Tuhan, hati-hati. Setan boleh guna itu sebagai alat untuk menjatuhkan orang lain. Jadi hati-hati. Tapi ada 2 lagi hadiah. Habis sudah kita punya pelajaran nih. Saya lupa sudah mau bagi kamu kuis. Oke, saya kehabisan materials yang kita boleh guna pada yang Bible punya bilang. Ini sejak ada di rumah. Jadi ini semua mungkin untuk 12 tahun ke bawah. Tapi yang besar-besar boleh tolong Oke. Tapi yang cigu mungkin boleh buat sekolah. Alright. Soalan pertama. Yang kedua sudah. Apakah tajuk pelajaran kita tadi? Ya, Cikgu Eddie Rhino. Siapa kamu bagi ini? Oke, Elden. Apa tajuk pelajaran dia bilang tadi? It takes time. Thank you sebab mendengar. Ada satu lagi, Sifir. Ini buku Sifir. Yang paling senang lah kan? Oke, kita ulang balik yang tadi. Sebelum LeBron James, siapa pemain basketball yang paling ulung tuh? Yang mencipta moto Just Do It. Siapa nama dia itu? Wow, siapa itu? Oh, si Michael, baby ya, Michael Jordan. Michael Jordan, dia cipta moto Just Do It. Susah macam mana pun just do it, dia bilang Michael Jordan. Thank you sebab mendengar. Di depan, di tengah, di belakang, semua mendengar. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Amen. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang kebaktian kami sebentar tadi. Dan pada saat ini kami mau beredar pulang ke rumah kediaman kami masing-masing. Kiranya malaikat-malaikatmu menjaga kami sementara kami beredar ke dalam perjalanan, sehingga kami selamat sampai ke tempat kediaman kami masing-masing, Bapa. Bantu kami Bapa agar kami dapat menyucikan Sabat ini sepanjang terbernamanya matahari pada hari ini, Bapa. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan akan menjawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Karena semua ini kami minta dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin.